Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala faslun fit du'a wal istighfar wal Qur'an wasairil azkar. Pasal menerangkan tentang doa dan juga menerangkan tentang istighfar, juga menerangkan tentang membaca Al-Quran, dan juga menerangkan tentang beberapa dzikir. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu alaika biddu'a bainal adzan wal iqamah fa innahu la yuraddu. Wahai Ali, hendaklah kamu selalu berdoa bainal adzan wal iqamah, antaranya adzan dan iqamah. Fa innahu, maka sesungguhnya doa kamu wahai Ali itu la yuraddu, itu tidak ditolak oleh Allah. Jadi di antaranya waktu-waktu mustajab itu adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nah, maka ini ada hadisnya, ada perintah daripada Kanjeng Nabi ketika selesai adzan sampai mau qomat itu, di sela-sela antara adzan dan qomat itulah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu wasiat yang disampaikan Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali, demikian itu. Maka kalau orang-orang zaman dulu itu kan ada namanya pujian-pujian ya. Setelah adzan langsung dibuat pujian-pujian. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu ada juga yang Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mbah-mbah zaman dulu kan, orang tua-tua itu yang udah nggak punya gigi, yang udah ompong-ompong itu rajin berkali-kali sambil nunggu imamnya datang, kan begitu. Nah, beda kalau orang-orang sekarang maunya yang instan-instan aja, habis adzan udah langsung qomat gitu. Nggak ada puji-pujian, nggak ada doa-doa. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat itu dari habis adzan itu waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Maka dengan waktu itulah sempatkan kalian untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan masing-masing. Gitu loh, Pak. Jadi harusnya bersyukur kalau seandainya jeda antara adzan dan iqamah itu agak panjang. Ya, sambil nunggu Pak Imamnya datang, atau mungkin Pak Imamnya lagi sholat sunat atau nunggu jamaah yang lain. Nah, perbanyaklah untuk berdoa. Kemudian ya Ali, wahai Ali, idza ta'auta fabsud yadaka hadwa sadrika wala tarfa'ha fawqa ra'sika wa tusiru ilallahi ta'ala bi sababatikal yumna. Wahai Ali, idza ta'auta, ketika kamu berdoa, fabsud, maka hendaklah renggangkanlah yadaka, kedua tanganmu, hadwa sodrika, sehingga lurus di dadamu.
Jadi kalau menurut petunjuk di sini doanya tidak ditumpuk tangan kita, tapi direnggangkan tangan kita. Ya, sekiranya lurus di dada kita. Ini kadang-kalanya kan ada yang doa itu bahasa saya itu Allah ora. Tahu nggak Allah ora itu? Ya enggak lah ibaratnya gitu kan. Itu ngangkat enggak, apa namanya, ke bawah juga enggak. Pokoknya santai aja. Amin. Amin. Yang doa metenteng yang aminin cuma slow aja dia. Aminnya udah kayak macam orang marah, tangannya pun nggak diangkat. Ini kalau bahasa cangkem melek itu, gimana Allah mau cepet-cepet ngijabah doamu, kamu aja mintanya setengah ya setengah enggak. Ya ngangkat tangan aja berat, kan itu kan. Padahal kalau hari-hari ngangkat cangkul itu kuat, ringan kan itu kan Pak. Ini berdoa aja setengah ya setengah enggak. Nah gitu ya Pak. Jadi kalau doa itu yang serius, yang optimis sama Allah itu, jangan yang enggak. Allah juga ngabulkannya juga yang enggak. Gitu masalahnya. Kemudian wala tarfa'ha fauqa ra'sika, dan jangan engkau berdoa dengan mengangkat tanganmu sampai di atas kepalamu. Allah maghfirli, Allah maghfirlana, misalnya kan. Rabbana dzalamna, sampai tangannya sampai menggebu-gebunya, tangannya sampai di atas kepalanya, itu kalau bisa jangan. Ya, karena itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian wa tusiru ilallahi ta'ala bisa babatikal yumna, dan berisyarahlah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sabab telunjuk jari kananmu. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat rabbana dzalamna, telunjuk jari kanan. Makanya ada ketika kita sholat juga yang digerakkan itu telunjuk jari kanan, itu menunjukkan bahwa Allah satu. Doa juga demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat, dan seterusnya. Ya, itu memberikan isyarah terhadap Allah ada telunjuk di jari kanan. Itu diingat-ingat ya, diingat-ingat, nanti dipraktekkan ketika di rumah. Kalau dipraktekkan di sini nanti dikirain pamer kan gitu kan. Nah, nanti aja kalau di rumah. Ingat waktu kita ngaji kan. Kemudian ya Ali, wahai Ali, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusalliyan nas. Wahai Ali, jangan kau keraskan suaramu, ya, dan jangan kau keraskan ketika engkau berdoa, sehingga ketika ada orang sholat, ya. Misalnya di masjid lagi pas ada sholat, dirimu baca Quran misalnya, itu dipelankan suara bacaanmu, ya. Ketika engkau berdoa nggak usah keras-keras, ya. Fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum. Maka ketika engkau mengeraskan itu justru malah akan merusak sholatnya orang tersebut. Ini beda dengan zaman-zaman sekarang. Zaman-zaman sekarang walaupun tahu di masjid ada sholat, ya kan, suara speaker itu korek dengan lantang. Benar gak Pak? Alasannya apa? Syiar, memberikan isyarah ini mau masuk waktu. Nah, padahal mereka tidak sadar bahwa suara-suara walaupun tahu itu bacaan-bacaan Al-Quran atau apa namanya, doa-doa itu ketika ada orang sholat maka disuruh pelan, jangan keras-keras. Ini udah apa namanya, sudah sampai zamannya seperti itu, ya gimana lagi. Kalau zaman-zaman dulu kelihatan syiar itu bukan kerasnya suara di speaker dan di sound system, itu tidak. Tapi zaman dulu itu bisa kita ingat-ingat dulu waktu masih kita kecil, orang-orang tua kita ketika masuk waktu itu udah rame duduk ya, menyusun shaf, menunggu imamnya, sambil baca pujian-pujian atau baca doa-doa, baca istighfar.
Kemudian begitu ada orang sholat, pujiannya itu dipelanin, ya kan, supaya tidak ganggu dengan suara gembremeng lah ibaratnya. Bagikan tawon yang astagfirullah Rabbal baraya, bareng-bareng itu enaknya minta ampun, ya kan. Ada apa namanya, karismatik tersendiri gitu. Ada sentuhan tersendiri itu di zaman-zaman dulu. Kalau zaman-zaman sekarang tidak, ya. Itu yang mengenai masalah doa. Kemudian ya Ali, wahai Ali, man dzakarallaha qoblal fajri wa qobla tulu'i syamsi wa qobla ghurubiha istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Wahai Ali, barang siapa yang zikir kepada Allah qoblal fajri, sebelum masuk fajar. Ini rata-rata orang torekot seperti itu. Makanya sebelum subuh itu orang-orang torekot karena banyak kegiatan-kegiatan di malam harinya, mereka masih asik melek sambil menunggu sholat subuh. Beda kalau torekotnya kita, kan itu kan, menjelang subuh kita masih ngobrol, ya, ngalor gitu nggak karu-karuan kan, ketika pas subuhnya tinggal tidurnya kan itu. Man dzakarallaha qoblal fajri, barang siapa yang zikir kepada Allah qoblal fajri, sebelum fajar, wa qobla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari, wa qobla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, ya, zikir sebelum subuh. Nanti habis subuh menjalankan torekohnya selesai, masih baca waqiah, masih baca surat yasin, masih baca sholawat nariyah, masih baca apa terus banyak-banyak sambil muraqabah sampai masuk matahari terbit, ya kan, sampai mau matahari terbit. Kemudian di sore hari juga demikian, menjelang maghrib menjalankan amalan-amalan yang diajarkan oleh gurunya. Ada pernah saya ajarkan kepada bapak-bapak bahwa sebelum maghrib itu baca surat Ikhlas berapa? 100 kali, ya kan, 100 kali. Syukur-syukur bisa dengan duduk, kalau enggak ya semampunya lah, mungkin sambil kerja apa, kalau masih bekerja, yang penting dikejar sebelum maghrib itu. Ataupun mungkin masih di perjalanan, misalnya lagi mengendarai motor atau mengendarai mobil, ya itu dibaca 100 kali. Itu ada manfaat sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini. Jadi zikir sebelum terbenam matahari, ya. Kata Kanjeng Nabi, istahyallahu ayyu'adzibahu binnar, maka Allah akan merasa malu menyiksa orang tersebut. Artinya saking malunya Allah mau menyiksa hambanya yang melakukan zikir sebelum subuh dan sebelum terbit matahari ataupun sebelum terbenam matahari, maka secara otomatis Allah akan masukkan surga. Karena Allah malu mau menyiksa hamba yang melaksanakan zikir sebelum subuh dan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ya Ali, wahai Ali, idza shallaita faqud makanaka hatta tatlu asam, fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajjatan wa umratan au iqraqabatin au sadaqata alfi dinarin fi sabilillah. Wahai Ali, ketika kamu sholat, faqud makanaka, maka duduklah di tempatmu, jangan bergeser dari tempatmu sholat, berdiam diri aja di situ terus, hatta tatlu asyamsa, sehingga terbit matahari, Apa yang kau dapatkan wahai Ali? Fa innallaha yaktubu, maka sesungguhnya Allah akan menulis lima yajlisu, terhadap orang yang duduk di waktu sholat sampai selesai sholat, ya, yajlisu makanahu, yang duduk di tempat sholatnya tadi, ditulis hajatan, sebagaimana orang yang ibadah haji, wa umrotan, dan orang yang ibadah umroh.
Jadi orang tersebut akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umroh, dan au itqorokobatin, dan orang yang memerdekakan budak, au sodakota alfi dinarin, atau orang yang sedekah 1000 dinar fi sabilillah, yang disedekahkan untuk sabilillah atau ke jalan Allah. Ini kelihatannya sepele Pak, kalau kita hitung-hitung dengan pahala saja. Masya Allah. Mungkin selama ini kita mengidam-idamkan atau mengharapkan kapan kita bisa haji, ya kan? Kapan kita bisa umroh? Karena finansial kita juga tidak mencukupi dan tidak memadai, boro-boro haji dan umroh, makan per hari aja kadang ngos-ngosan, kadang iya kadang enggak, kan gitu kan. Nah maka tidak usah kecil hati kalau kalian tidak kuat haji. Kalian akan mendapatkan pahalanya orang yang sudah haji, akan mendapatkan pahalanya orang yang sudah umroh, akan mendapatkan pahalanya sebagaimana orang yang memerdekakan budak, dan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menyedekahkan 1000 dinar, yang 1000 dinar tersebut disedekahkan untuk jihad fisabilillah. Ya. Dengan catatan kita mau melaksanakan dzikir atau sholat, ya kan, di dalam di satu tempat. Setelah itu jangan beranjak. Setelah selesai sholat duduklah di situ sambil menunggu terbitnya matahari. Maka kebaikan-kebaikan itu ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sebanyak itu. Kemudian ya Ali, hai Ali, man qala kulla yaumin khamsata wa isrina marrah astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Ali, barang siapa yang mau mengucapkan atau dzikir setiap hari 25 kali. Apa dzikirnya? Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, barang siapa yang mau dzikir istighfar tadi, ya, setiap hari 25 kali saja, apa yang akan kita dapatkan? Katabahullahu min auliya'i, maka Allah akan menulis kepada orang tersebut menjadi kekasihnya, menjadi wali-wali Allah. Pengen jadi wali Pak? Pak Imad pengen jadi wali? Ya kan? Kalau pengen jadi wali setiap hari jangan tinggalkan dzikir istighfar tadi minimal 25 kali. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu insyaallah Allah akan tulis kalian sebagaimana kekasih Allah, sebagaimana wali-wali Allah. Jadi tidak harus wali-wali itu yang yang punya kehebatan terus bisa terbang di atas daun jati atau daun pisang atau bisa jalan di atas air. Tidak seperti itu saja. Dengan kalian rajin untuk istighfar sehari semalam 25 kali saja, itu sudah dihitung oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagaimana kekasihnya, sebagaimana wali-walinya. Kemudian ya Ali, wahai Ali, mangkola kula yaumin la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla ahadin, lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfarullah. Wahai Ali, man qala, barang siapa yang dzikir atau yang ngucap kula yaumin, setiap hari ngucap atau dzikir la ilaha illallah qabla kulli ahadin, dzikir la ilaha illallah sebelum mengerjakan sesuatu, ya, sebelum mengerjakan sesuatu. Artinya kita bangun tidur kan belum mengerjakan sesuatu tuh,
belum pergi kerja, belum apa itu udah dikir la ilaha illallah ya. Minimal berapa? 165 kali. Itu yang diajarkan dari tuntunan Thariqah Qadiriyah ya. Qabla kulli ahadin la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, atau dzikir la ilaha illallah setelah mengerjakan sesuatu ya. Selesai bekerja dzikir la ilaha illallah, sebelum bekerja dzikir la ilaha illallah ya kan. Kemudian la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin lam yabqa malakun bis samawati illa astaghfarullah. Sebelum bekerja dzikir la ilaha illallah, kemudian setelah bekerja dzikir la ilaha illallah, maka apa yang kita dapatkan? Yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfarullah. Maka Allah akan melanggengkan kepada engkau ya, dan Allah akan merusak segala sesuatu yang tidak tetap, baik itu di yang ada di langit, kecuali Allah akan memberikan ampunan kepadanya ya. Kecuali Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Maka semua malaikat-malaikat yang ada di langit ya, semua malaikat-malaikat yang ada di langit itu akan mengistighfarkan kepada orang tersebut, akan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan orang tersebut. Makanya orang-orang yang sudah mengikuti dzikir Thariqah Qadiriyah ya, itu santai-santai aja Pak dengan yang namanya dosa-dosa itu. Kenapa santai-santai? Karena bisa kita hitung saja 5 waktu minimal sehari semalam dzikir la ilaha illallah berapa? 165 kali setiap 5 waktu ya. Setelah sholat mau bekerja lagi tapi kan udah dzikir la ilaha illallah, habis itu berhenti sholat ya, berhenti kerja mau sholat ngasar misalnya kan, dzikir la ilaha illallah lagi. Setelah dzikir la ilaha illallah selesai bekerja lagi, dan itu terus menerus ya. Maka Allah akan melanggengkan kepada orang tersebut segala sesuatu yang ada di langit ya, para malaikat-malaikat yang ada di langit illastaghfarulahu akan memohonkan ampun atas dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah enaknya kita mengikuti dzikir Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Makanya nggak usah takut-takut, nggak usah khawatir-khawatir yang belum Thariqah itu. Maka secepatnya untuk bisa Thariqah, rugi kalau kita tidak mengikuti Thariqah ya kan. Nanti cepat-cepat langsung kita datang ke tempat guru mursyid untuk bagaimana supaya dibaiat dengan Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan bisa kita mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.